wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajiatul Mu'alimah dengan NIM 2320567. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah saya, yakni analisis data yang diampu oleh beliau, Dr. Hajah Desi Putri, Sarjana Komunikasi Magister Manajemen. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagikan tutorial buat teman-teman yang mau menganalisis regression linear sederhana lewat SPSS. Tentunya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal klik-klik saja, nanti sudah bisa berhasil ataupun muncul datanya. Begitu ya, teman-teman. Nah, ikuti video saya setelah ini, oke? Nah, sebelum teman-teman terlalu jauh nih ya, apa sih analisis regresi linear sederhana itu? Nah, analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji apakah nih ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan juga nih, sebelum teman-teman itu melakukan uji regresi linear sederhana, pastikan dulu bahwasanya syarat-syarat dari uji regresi linear teman-teman itu sudah memenuhi. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, data valid dan reliable. Nah, yang kedua itu data teman-teman itu juga sudah lolos uji asumsi klasik. Baik, bagaimana sih cara dasar pengambilan keputusannya? Oke, yang pertama, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, bagaimana sih cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel? Yang pertama, jika T hitung lebih dari T tabel, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini saya ada contoh judulnya ya, pengaruh dukungan orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Untuk variabel bebasnya itu tingkat dukungan orang tua, dan untuk variabel terikat atau variabel Y-nya itu motivasi belajar siswa. Nah, sekarang kita masukkan data-data kita. Pastikan dulu bahwasanya teman-teman itu udah punya datanya ya. Seperti ini. Nah, ketika data teman-teman itu sudah dimasukkan ke Excel, nanti teman-teman copy seperti ini. Oke, setelah di-copy, teman-teman masukkan ke dalam SPSS. Oke, nah setelah tampilannya seperti ini, teman-teman masuk ke variable view. Nah, untuk namanya ini teman-teman ganti, ini variabel X. Ini variabel Y. Oke. Setelah itu, teman-teman untuk yang bagian label itu teman-teman isi tingkat dukungan orang tua variabel X. Nah, ini motivasi belajar siswa variabel Y. Nah, setelah seperti ini teman-teman masuk ke data view. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini, X, Y. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke analyze, regression, linear. Nah, mohon maaf ya teman-teman, karena mungkin tadi ada kendala sama laptop saya. Jadi ini saya video manual saja. Nah, nanti setelah teman-teman klik analyze terus regression, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk motivasi ini atau variabel Z kita taruh di independen. Nah, setelah itu tingkat dukungan orang tua ini kita taruh di dependen, seperti ini. Setelah itu teman-teman klik OK yang ada di pojok sini. Nah, akan muncul sendiri nilainya seperti ini nih teman-teman. Nah, setelah seperti ini aku sudah rangkumkan ya Kak ya di sini. Tabel di atas menjelaskan bahwasanya besarnya nilai korelasi atau hubungan yang R ini sebesar 0,845. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square yang ini
itu sebesar 0,715 atau 0,715. Nah, ini tuh gimana? Nah, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas, variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y itu sebesar 71,5%. Dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi mudah banget nggak sih teman-teman? Jadi, variabel X, tingkat dukungan orang tua, itu berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa itu sebanyak 71,5%. Dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Oke, jadi gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman mau analisis regression linear sederhana itu cuma gini doang. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman masih ragu untuk menggunakan metode kuantitatif? Padahal semudah itu loh untuk menggunakan metode kuantitatif. Cukup teman-teman itu mempelajari SPSS itu seperti apa, dan itu pastinya juga tidak mudah asalkan teman-teman itu mau belajar. Seperti itu ya. Semangat terus buat teman-temanku di sana yang lagi skripsian, yang mungkin lagi mengerjakan artikel. Semangat semuanya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.